Dan bersabda Nabi besar Muhammad alaihi salam, az-zahada fid dunya turayyihul qalba wal badan. Zuhud dunia itu bikin tenang hati, bikin sehat badan, bikin rileks badan. Bikin tenang hati, bikin sehat badan, bikin santai badan. Badannya rileks, hatinya tenang, hatinya damai. Waraghbah fid dunya, sementara rakus ambisi terhadap dunia, tukathirul ham, bikin banyak sumpah, wal hazan, dan bikin banyak kesedihan. Bikin sedih badan kita, bikin sedih hati kita, bikin sumpek dan bikin akhirnya jadi berpenyakit ya badan kita ini. Ar-raghbah fid dunya. Wal batalah, sementara batalah, kalau di situ diartiin apa batalah? Nganggur ya, bener. Cuman bahasa yang enak apa ya? Tugasil galba, lalai dari Allah, maksudnya ya nggak kepengen dunia juga, nggak kepengen akhirat juga gitu, kayak gabut. Anak zaman sekarang bahasanya gabut ya. Gabut itu apa sih sebenarnya? Nggak ada kerjaan gitu kan? Itu kayak ada singkatan nggak butuh gitu kali ya, dari itu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu, pengangguran aja gitu, nggak jelas. Wal batalah tuh terlena, nganggur gitu kan, tidur mulu gitu, luntang lantung. Ada orang luntang lantung gitu kan, dibilang luntang lantung, dibilang lantung luntang. Tugasil galba, bikin keras hati, bikin keras hati. Nganggur tuh penyakit bahaya, memang bahaya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad, naja awwalu hadhihi al-umma biz-zuhdi wal yaqin. Awal umat ini terselamatkan dengan zuhud, wal yakin, dan dengan keyakinan yang kuat. Wasayahlik akhiruha bil hirsi wa tulil amal, dan akan hancur akhirnya umat ini, akan hancur disebabkan hirs, ambisi terhadap dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angan. Wa ma warada minal ayati wal akhbar wal athar fi dammi dunya wa dammil muhibbina laha wal raghibina fiha wa dammil hirsi 'alaiha kharijun anil hasr. Dan apa yang warid, apa yang datang dari ayat, hadis, athar itu yang disampaikan oleh Nabi maupun para ulama, fi dammi dunya, dalam celaknya dunia, maksudnya mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya orang-orang yang mencintai dunia, betapa buruknya orang yang ambisi terhadap dunia, dan mil hirs 'alaiha, betapa buruknya orang yang rakus terhadap dunia. Banyak sekali kharijun anil hasr, enggak bisa kehitung. Ayat, hadis maupun ucapan para ulama mengenai betapa buruknya dunia, betapa buruknya para pecinta dunia dan lain sebagainya ini banyak banget hadisnya, keterangannya enggak kehitung. Watasani fil ulama, dan karangan-karangan para ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka, minas salaf wal khalaf, baik dari ulama zaman dulu maupun ulama-ulama belakangan, masyhunah bidzalik, penuh sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Kayak Imam Ghazali gitu kan, nulis dalam kitabnya baik Ihya Ulumuddin ataupun
Kitab yang terakhirnya beliau itu namanya Minhajul Abidin dan lain sebagainya, itu banyak banget mengenai hal-hal yang seperti ini gitu. Betapa pentingnya kita untuk zuhud terhadap urusan dunia. Tsumma inad dunya ibaratun wallahu a'lam bisawab. Sampai situ ya. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, az-zahada fid dunya tuyrihul qalba wal badan. Zuhud dunia nih. Apa tuh zuhud? Zuhud itu teman-teman tidak mengharapkan kesenangan dunia dari Allah sekalipun ya, enggak minta gitu, enggak seneng gitu sama kesenangan dunia dari Allah. Itu namanya zuhud akhirat. Dan juga teman-teman, zuhud ama manusia itu tidak menginginkan apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki orang enggak kepengen, gitu kan? Itu namanya zuhud fima fi aidin nas. Ini disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, zuhudlah kamu dari dunia. Zuhud tuh enggak seneng, enggak ambisi, enggak fokus kepada kesenangan dunia maupun pencapaian dunia. Hati-hati, tipis teman-teman bedanya, gitu kan? Pencapaian dunia, saudara sekalian, kayak gini loh, banyak followers, majelisnya jadi rame, itu tipis tuh antara kamu kepengen akhirat sama kamu kepengen dunia. Buat siapanya? Bukan buat yang hadir. Saya rasa kalau yang hadir mudah-mudahan baik gitu kan. Tipisnya itu buat pelaku-pelaku dakwah, baik yang rumahnya buka buat majelis atau dia buka majelis, atau yang ngajarnya nih, gitu. Karena kalau tujuannya senengnya itu adalah urusan-urusan dunia, tuh tipis banget setan nantinya tuh bisa masuk dari arah situ. Dari arah situ masuknya. Izhad fid dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tipisnya nih yang saya sebut tadi itu ya, kayak keinginan kamu tuh dunia apa akhirat, keinginan kamu tuh pujian manusia atau pujian Allah. Itu sampai-sampai banyak dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kemasyhuran dunia karena khawatir sama hatinya. Banyak saudaraku sekalian. Sampai ada di antara para wali itu yang sampai berpura-pura nyuri, sampai dikejar orang gitu kan. Kenapa dikejar orang? Karena yang dia curi adalah bajunya seorang perempuan yang lagi mandi. Ada orang lagi mandi, wali loh yang ngerjain, Untung belum zaman viral internet ya. Ini kalau zaman viral internet kayak apaan tuh orang ngejat sedia tuh kan, udah nganggepnya udah hancur banget dah gitu. Tapi memang itu yang dicari sama beliau. Yang dicari sama beliau adalah menghindar dari kepopuleran, menghindar dari apa yang orang-orang cari dari kemuliaan dunia, karena khawatir hatinya terselip rasa keinginan untuk dianggap mulia di dunia, menghancurkan kemuliaannya di akhirat. Serem bener buat orang-orang kayak saya yang sama Allah dikasih pegang mic di depan, ya kan? Teman-teman saya sekalian, nggak gampang. Makanya kalau ada yang bisa kamu lakukan untuk saya, doain, biar bisa ikhlas, doain, biar bisa benar gitu, jaga hati, doain, biar disayang Allah gitu. Kesian nih, begitu udah masuk nih setan, teman-teman saya sekalian, setan tuh ya datang ke pedagang beda, datang ke orang awam beda, datang ke ulama beda lagi. Waduh, yang datang ke ulama nih setannya juga ulama.
Setannya juga kelas profesional, gitu kan? Jadi nggak ecek-ecek gitu loh. Kayak setannya juga setan-setan berkelas, teman-teman saya sekalian. Nah itu kan yang belum tentu selamat gitu, belum tentu selamat. Masya Allah, Masya Allah. Ada tuh zamannya Imam, siapa ya? Ada Imam Ghazali cerita dalam Ihya-nya. Kita suka ketawa-ketawa tuh dengerin cerita Imam, maksudnya kau baca ceritanya Imam Ghazali yang begitu-begituan. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya tuh, ada orang atau di Minhaj ya, wallahu a'lam, pokoknya salah satu kitab Imam Ghazali lah. Imam Ghazali cerita, ada orang dia itu ulama, teman-teman. Cuman ulamanya itu masih suka yang ya gitulah, masih ada kesenangan-kesenangan dunianya. Senang sama popularitas, senang sama dimuliain orang, senang sama ini sama itu sama ini sama itu. Ada satu ulama khomul. Ulama yang lain nih, ulama yang nggak seneng namanya terkenal, nggak seneng, dia nggak seneng sama urusan begituan, urusannya antara dia sama Allah, tapi ilmunya luar biasa. Ulama yang kedua nih, yang kedua. Ini ulama yang pertama nih, saya nggak inget namanya gitu ya. Dua-duanya nih saya nggak inget namanya. Nah ulama yang pertama nih, dia lagi khutbah Jumat. Teman-teman saya sekalian, dia ngomong sesuatu yang dinisbatkan kepada ulama yang kedua yang nggak senang keterkenalan apa ini, teman-teman. Dia ngomong bahwa saya pernah dengar kayak, kan ada orang-orang itu ya Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya nih ya. Ada orang-orang yang kalau cerita sama orang lain, bahkan di mic sekalipun, senang menunjukkan kedekatannya sama ulama yang lain atau sama orang-orang yang berilmu, guru-guru apa segala macam gitu kan ya. Yang tujuannya adalah biar orang tahu nih, gua deket sama si ini, gua deket sama si itu. Paham maksud saya? Mudah-mudahan Allah selamatkan hati saya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita semua. Sehingga sekalian, dia bilang tentang ulama B nih. Dia bilang, saya pernah dengar Syekh ini mengatakan gitu kan. Syekh itunya hadir di majelis tersebut. Ya. Dan yang diomongin sama Syekh A ini tentang Syekh B, itu nggak pernah diomongin sama Syekh B-nya. Paham? Jadi ulama A ini bohong tentang ulama B. Bohongnya di khutbah Jumat cuman untuk menunjukkan betapa dekatnya dia sama ulama B tersebut itu. Dia ngomong kayak begitu, sehingga sekalian, tahu apa yang dikerjain sama ulama B? Ulama B ini yang, kenapa nih anak? Beliau berdiri nyabut bulu ketiak di tengah orang banyak. Beliau berdiri nih, beliau berdiri kemudian nyabut bulu ketiak. Heh, Syekh, kurang ajar kamu. Ini waktunya khutbah. Saya nggak pasti itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain nih ya. Ala kulli hal, Syekh, ngapain kamu di waktunya khutbah, kamu malah cabut bulu ketiak? Duduk Syekh, nggak punya adab. Kata Syekh B ini, kamu yang nggak punya adab nak. Kamu yang nggak punya adab Pak. Kenapa kamu mengingatkan saya untuk sesuatu hal yang sunnah? Nyabut bulu ketiak, kalau salah memang hari Jumat ya. Nyabut bulu ketiak hari Jumat hukumnya sunnah. Ala sunnah. Walimada astahi, dia bilang. Kenapa saya mesti malu? Kamu gak punya malu apa depan orang-orang kamu nyabut bulu ketiak? Bulu ketiak itu kan buat laki-laki sama laki-laki nggak aurat. Sesama perempuan aja nggak aurat. Bulu ketiak ya, maaf ya. Teman-teman sekalian, beliau bilang walimada astahi. Kenapa saya mesti malu? Ana ala haq wa anta alal batil. Saya mengerjakan barang hak, kamu mengerjakan barang batil. Dia bilang saya mengerjakan barang hak, nyabut bulu ketiak sunnah hari Jumat. Dia bilang kamu ala batil. Karena kamu menceritakan tentang saya sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Saya Syekh Fulan, sebutin nama dia namanya. Ya Allah, merah padam mukanya. Seram, teman-teman, seram. Ya gitulah. Kadang-kadang tuh sampai tipis banget
keinginan dakwah atau keinginan pamer? Tipis, tipis. Setannya tuh ngebisikin sampai kayak suara semut. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ar-riya yadhubbu ala ummati kadhabibin naml." Riya itu bersuara di hati umat saya kayak suaranya semut. Nyaris enggak kedengeran. Enggak kedengeran suaranya. Antara kamu seneng agama Allah jadi tinggi atau kamu seneng nama kamu jadi tinggi. Tipis, tipis, segaris, bahkan lebih tipis daripada kulit bawang, teman-teman. Oke, mesti terus minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan bagi kita sekalian, insya Allah. Sebab yang namanya pencapaian akhirat, teman-teman. Dan pencapaian akhirat kita nggak pernah tahu. Pencapaian akhirat tuh kita nggak pernah tahu. Taunya kapan? Ntar di akhirat. Namanya juga pencapaian akhirat. Taunya entar di akhirat. Saat kamu berhasil menghadap Nabi Muhammad, saat namamu menjadi seseorang yang dikenal oleh Nabi Muhammad, kalau mau bangga tar di sana. Kalau mau bangga ntar di sana. Saat kamu bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat, saat kamu bisa selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala, saat kamu bisa digiring di belakang bagindamu Nabi besar Muhammad, mau membusungkan dada saat itulah silahkan. Mau ngerasa diri sesiapa saat itulah silahkan. Mau menganggap diri berhasil mencapai kemuliaan saat itulah silahkan. Mau menganggap diri mencapai pencapaian dalam dakwah saat itulah silahkan. Silahkan. Mau menganggap diri salehah saat itulah silahkan. Jika sampai namamu dipanggil oleh Nabi Muhammad, jika sampai kamu diperkenankan bersalaman dengan Nabi Muhammad, jika sampai Nabi Muhammad berkata, "Raditu biki," aku ridho kepadamu, saat itulah silakan melayang-layang, teman-teman. Sebelum itu terjadi, kamu masih antara-antara. Kamu masih ada di tepi jurang. Selagi itu belum terjadi, kamu masih ada di persimpangan jalan antara dinaikkan kepada Allah atau dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Makanya selalu minta sama Allah, ya Allah, karuniakan keikhlasan agar ngerti melakukan sesuatu hanya untukmu, ya Allah. Karuniakan keikhlasan, mengajar karenamu, belajar karenamu, buka majelis karenamu, hadir majelis karenamu, nyumbang majelis karenamu. Karuniakan keikhlasan, ya Allah. Salat karenamu, sedekah karenamu, bantu orang karenamu. Begitu enggak lillah, dilepeh sama Allah, teman-teman, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Mau ribuan jamaah, mau kayak gimana yang terjadi juga, kalau dilepeh sama Allah jadi apa? Ditolak sama Allah, mau apa kamu? Mudah-mudahan Allah karuniakan keikhlasan. Az-zahada fid dunya, zuhud
di dunia. Zuhud dunia. Ngarepnya cuma Allah semata. Izhad fid dunia yuhibbukallah. Kalau Allah lihat hatimu nggak punya ketertarikan sama dunia, Allah cinta padamu. Gitu kata Nabi Muhammad. Hah? Hati kamu masih ngarep dunia nggak nih? Hati kamu masih ngarep harta, pandangan orang, jabatan, kemuliaan di mata manusia? Kamu masih fokus ke sana apa enggak gitu? Hati kamu masih fokus ke sana. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Allah pun juga belum fokus mengaruniakan rahmatnya kepadamu. Sebab aturannya jelas kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana mungkin Allah akan menempati hatimu jika hatimu masih penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, kamu kalau mau taruhin di kamarmu itu lemari baru, tempat tidur baru, kamu mesti keluarin yang lama. Kalau kamarmu itu masih banyak banget barang-barang lain, yang nggak mungkin yang baru bisa masuk ke dalam kamarmu. Kan begitu? Hati kamu juga gitu. Hati kamu juga gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, bagaimana mungkin Allah akan berkenan bertahta di hatimu jika hatimu selama ini masih penuh sesak dengan selainnya? Penuh sesak dengan selainnya. Penuh sesak dengan anggapan orang, penuh sesak dengan cinta manusia. Yang kamu pikirin gimana biar suami tetap cinta padamu. Udah, kamu luar biasa. Siapa yang lagi di WhatsAppin sama suami, siapa yang lagi diteleponin sama suami, sekarang suami lagi di mana, sama siapakah, jangan-jangan dia sedang berada dalam pelukan perempuan yang lain. Waduh, bagaimana kamu berharap Allah bertahta dalam hatimu jika hatimu penuh sesak dengan selainnya? Teman-teman, keluarkan nya yang kecil-kecil agar nya yang besar berkenan bertahta di hatimu. Keluarin yang lain-lain. Keluarin perkara harta, perkara cinta manusia, pujian orang, semuanya keluarin. Jangan selalu nanya apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin kerjakan. Tapi selalu bertanya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau saya kerjain. Terus gitu. Hidup belajar terus insya Allah. Izhad fi dunia, kata Allah. Kalau Allah lihat hati kamu kosong dari mencintai dunia, Allah akan bertahta di dalamnya. Allah akan cinta kepadamu, teman-teman. Yuhibbukallah, kamu akan dicinta sama Allah kalau begitu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu pengen dicintai sama orang? Cintai, disenengin sama manusia? Seenggaknya gitu, punya teman-teman baik, punya kawan-kawan baik gitu. Orang nggak jauh dari kamu, itu juga nggak apa-apa, bagus. Caranya, katanya Nabi Muhammad, izhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki sama orang. Jangan selamitan, jangan kepengen apa yang dipunya sama orang. Orang gak seneng loh kalau kita tuh kayak yang, ih bagus, mau dong. Gak seneng, teman-teman. Ustazah kerudungannya cakep-cakep, Ustazah boleh gak buat saya? Misalnya gitu. Saya ngomong sama Ustazah Khadijah. Tuh ya. Gak bagus, teman-teman, gak bagus. Dan itu kamu gak akan disenengin sama orang kalau caramu kayak gitu tuh. Minta aja gak disenengin sama orang, apalagi ngambil. Ya kan ya, udah pasti tuh orang gak seneng. Orang itu, teman-teman, punya banyak sekalipun gitu kan, kalau diminta tuh, kecuali para wali-walinya Allah, kecuali para orang-orang lain itu mah tingkatannya, ya kan. Tapi kalau diminta tuh gak seneng itu juga gitu.
Walaupun mintanya nggak yang dengan bahasa-bahasa yang ini gitu, terus terang, tapi kayak bahasa sindiran gitu kan. Kerudungannya banyak, boleh kali ustazah, yang ini cakep nih, gitu kan? Enggak boleh, nggak baik kayak begitu. Kamu menurunkan kemuliaanmu, teman-teman. Yang kata Nabi Muhammad tuh, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti setiap kali kamu meminta kepada orang lain. Izhad fima fi aidin nas. Apalagi kalau sampai kamu, hati kamu nggak pernah tertarik sama apa yang dipunya sama orang. Oh, dicinta sama Allah. Saya ceritain tuh di buku Bidadari Bumi 2 tentang seorang perempuan yang diceritain sama Hubabah Nur. Sedikit sekalian saya muliakan, saya lagi ngobrol sama Hubabah cerita tentang orang ini. Tuh bahwa ada tuh 5 orang tuh. Emang bener nih hadisnya Nabi yang ini bener banget. Ra'aituhu bi'aini, kata beliau. Saya lihat dengan mata saya. Dia bilang ada 1 orang alimah. Itu beliau, si perempuan ini, saya bolak-balik ngelihat di undangan, di kondangan, tuh ya, di pesta-pesta gitu, perkawinan kayak gitulah, kondangan-kondangan, bajunya itu terus. Saya tahu kalau dia ini miskin karena bajunya itu terus, gitu kan? Orang di Tarim itu kalau keluar semuanya pakai baju hitam. Nah, kalau baju hitam kan susah nandainnya kan yang sama semua. Betul apa enggak? Sedikit sekalian saya muliakan, makanya saya suka heran gitu, Ustazah Halimah nih fashionable, apa namanya? Bener nggak ngomongnya? Lagi mana? Apa tadi? Gimana ngomongnya? Itu dah, pokoknya itu dah. Lah orang saya tiap hari pakai hitam. Begitu ya. Sedikit sekalian, nah ini kan kalau keluar mah agak susah ditandain karena kan semuanya hitam gitu. Tapi kan kalau pas kondangan tuh, orang sana itu kalau kondangan dalam ruangan semuanya perempuan, mereka dandan. Mereka pakai baju gitu kan. Pakai baju yang berwarna-warni, ya. Pakai baju warna-warni, nggak ada yang pakai baju hitam tuh. Nggak ada yang pakai baju hitam. Saya waktu dulunya nggak tahu gitu kan, saya pakai baju hitam aja gitu masuk. Buka, waduh gimana nih mau buka ya? Abisannya terus udah ngerti gitu lama-lama. Jadi teman-teman, kata Hubabah, orang ini kalau kondangan baju itu mulu. Akhirnya saya punya niat, kalau nanti saya keluarin baju, saya panggil tuh orang. Saya cari tahu dan dia nih rumahnya ini apa, keluarganya siapa gitu, saya paham, saya tahu tempatnya karena Tarim tuh kecil, kota kecil, ya, semua orang memang saling kenal satu sama lain. Akhirnya dia bilang, kata Hubabah, waktu saya datang baju-baju yang baru-baru, ada orang ngasih ini apa segala macam, yang lama-lama saya keluarin. Hubabah tuh begitu teman-teman, ngajarin kepada kita jangan sampai yang aduh penuh banget, kamu masuknya iya keluarnya kagak gitu kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya mau Hubabah baju-baju yang lama-lama tuh dikeluarin, bagus-bagus tentu aja ya, dan semua orang juga seneng dapat bajunya Hubabah gitu kan. Jangan terus minta, jadi kepikir nih, berangkat ke Tarim meminta baju mau Hubabah. Tentu berkah kan ya, tentu berkah. Tapi ya sekali lagi jangan minta. Subhanallah teman-teman. Kalau nggak minta tuh, kalau mintanya mau ntar kasih. Jadi kepikir ya. Mau minta sama Allah. Nggak usah yang gitu-gitu juga. Mau minta sama Allah tuh pahala aja. Udah pasti enak. Teman-teman sih sekalian. Akhirnya Hubabah itu ngeluarin baju-baju beliau, ada setumpuk lah gitu. Beliau panggil tuh orang perempuan itu, panggil sama Hubabah. Dia seneng banget dan memang miskin banget teman-teman. Bajunya cuma itu aja, buat kondangan itu, buat keluar itu, buat sholat itu gitu. Dia cuma segitu itu bajunya gitu. Baju sholat kayak mau kena gitu, ya. 2, kalau 1 dicuci kan ada gantinya.
gitu. Terus baju keluar dia gitu, baju hitam satu, terus baju hari-harinya dia kayak daster gitu buat di rumah, 2 potong 2 biji gitu, tuh satunya lagi baju buat kondangan. Udah gitu aja, simple hidupnya. Jadi sekalian dipanggil tuh perempuan sama Hubabah. Kata Hubabah, saya habis ngeluarin baju-baju nih, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu mau, sisanya tolong bagiin, kamu yang bagiin gitu, sama siapa yang kamu mau deh gitu. Di depan Hubabah nih, Majlis nih, dia bilang, oh gitu Hubabah, Masya Allah Hubabah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Hubabah, mudah-mudahan doain panjang lebar gitu. Saya pikir orang memang alhamdulillah ya, saya memberi kepada orang yang tepat nih gitu. Orangnya seseneng itu gitu dikasih baju. Makasih Hubabah, makasih. Mudah-mudahan Allah tambahin Hubabah, mudah-mudahan doa apanya. Habis itu dia sama satu, wah ini cocok nih buat ponakan saya nih. Kata, wah ini cocok nih buat teman saya sih itu. Saya lagi, wah cocok nih buat adik saya nih, ini cocok nih buat tangga saya, ini cocok. Sampai habis semuanya, nggak ada satu pun yang buat dia. Kata Hubabah, begitu semuanya buat orang lain tanpa ada satu pun yang buat orang tersebut, ya Allah, 5 saat itulah saya jatuh cinta padanya. Bener banget yang Nabi Muhammad bilang, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ketika kamu tidak tertarik sama apa yang dipunya sama manusia lain, sama orang lain, justru manusia akan cinta padamu. Manusia ini memang unik. Allah tuh seneng kalau ada orang seneng sama apa yang dimiliki sama Allah, Allah seneng. Allah tuh diminta seneng. Allah itu kalau ada orang tertarik sama apa yang ada pada Allah, surga, gitu kan? Itu kan yang Allah janji-janjikan kan? Allah tuh kalau melihat orang tertarik ke surga, tertarik sama hisab yang mudah, tertarik ke perjumpaan dengan Allah, tertarik, Allah malah seneng teman-teman. Manusia nih justru kebalik. Manusia tuh kalau ada orang tertarik sama apa yang dia punya, malah nggak demen. Terutama perempuan, kalau ada orang tertarik sama suaminya, dia nggak demen banget tuh. Ya iya kan, Mang, saya kan lagi bilang, Allah kan nggak gitu. Allah punya kekasih namanya Muhammad. Kalau ada orang tertarik sama Nabi Muhammad, Allah seneng banget, Allah cinta banget, ya kan? Tapi kita kan nggak gitu. Kita punya tas, kalau ada orang tertarik sama tas kita, boleh dong, nggak demen kita. Betul. Kita lagi makan nih, terus ada yang kayaknya enak tuh yang di piring, boleh nggak perkedelnya buat saya aja? Gedek apa seneng? Gedek teman-teman, nggak seneng, kesel kita. Gitu, emang manusia tuh kayak gitu. Sama apa yang dia punya, orang lain tertarik, dia nggak senang. Dia nggak senang. So itu sekalian yang saya muliakan, katanya Hubabah, begitu dia tidak tertarik sama apa yang saya punya, bahkan sama sesuatu yang udah saya bagiin, udah saya kasih sama dia, dia nggak tertarik terhadap dunia, saya jatuh cinta sama dia. Masya Allah. Saya langsung masuk lagi ke kamar, saya ambil baju yang saya sayangi, yang saya sukai, saya lipat bagus-bagus, saya kasihin sama dia, saya bilang, yang ini untuk kamu, saya minta tolong sama kamu, pakailah baju ini buat kamu, saya nyari berkah dari kamu. Saya pengen dapat berkah kamu, tolong pakailah baju saya ini untuk kamu. Hubabahnya sampai tolong-tolong sama dia. Masya Allah. Tuh saudariku sekalian, orang tuh bisa mulia kayak gitu tuh. Jadi yang memuliakanmu tuh bukan harta. Sebagaimana yang sering saya sampaikan padamu, kemuliaanmu tidak ada pada harta, kemuliaanmu tidak ada pada tahta, jabatan, kemuliaanmu tidak ada pada rupa, kecantikan. Enggak gitu ya. Kemuliaanmu tidak ada bahkan pada ilmu. Kemuliaanmu tidak ada pada ibadahmu juga enggak. Teman-teman saya sekalian, ibadah mah kita kerjain aja.
Tapi bukan berarti kamu udah ibadah terus kamu jadi mulia, nggak gitu juga. Kemuliaanmu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Makanya nyari mulia, deketi Allah. Deketi Allah. Mudah-mudahan kita tidak dihalangkan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud, teman-teman. Suatu hal yang perlu banget buat kita minta. Ya. Katanya Imam Ghazali, kalau buat zuhud kayak zuhudnya orang-orang dulu, kayak zuhudnya para sahabat, oh kamu nggak sanggup tuh. Kamu nggak sanggup. Menjadikan semuanya buat Allah, kayak yang saya ceritain kemarin tentang Syaiban Ar-Ra'i. Semua kambing milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimauin sama Allah, kita kasihin. Begitu kan? Kita nggak benar-benar punya, katanya Syaiban. Ini kalau mau zuhud-zuhud kayak orang-orang dulu gitu rada berat, teman-teman. Akan tapi kata Imam Ghazali, buat kalian ada dua aja dah zuhudnya. Gimana tuh Imam? Zuhud buat kalian dua aja. Yang nggak punya, jangan tertarik. Yang nggak punya, jangan minta, jangan tertarik, jangan nggak ada urusan, gitu ya. Sama yang barang yang kita nggak punya, sama perkara yang kita nggak punya. Kamu nggak usah minta, kamu nggak usah tertarik. Yang ada jangan dinikmati sendirian. Dunia yang kamu punya jangan dinikmati sendirian, bagi kepada yang lain. Yang kamu nggak punya nggak usah minta, bahkan kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kamu nggak punya nggak usah tertarik gitu. Ustazah, jadi kita minta sama Allah pun juga nggak usah, Ustazah. Ya kalau kamu nggak sanggup minta sama Allah aja lah, begitu kan? Minta sama Allah. Jangan sampai minta sama orang. Jangan minta sama suami. Teman-teman saya suka, Ustazah serius nih nggak minta sama suami? Ih, saran saya begitu. Kalau kamu mau ikut saya, saran saya begitu. Saya alhamdulillah sampai sekarang kayaknya hampir nggak pernah minta sama suami. Alhamdulillah. Ya Ustazah kan ada duitnya banyak. Ya sekarang duit saya banyak, teman-teman. Sekarang duit saya banyak. Ini saya ceritain ya, sekedar tahaddusan bin ni'mah. Sekedar tahaddusan bin ni'mah. Saya itu pulang dari Tarim, teman-teman, nggak kenal duit. Saya itu kenal dari Tarim, itu bolak-balik pergi-pergi kemana-mana kagak bawa duit. Masya Allah. Sampai suami sih ketawain saya dulu. Pernah gitu satu waktu saya pergi majelis. Teman-teman pasti nggak tahu tuh, zaman saya belum terkenal. Tahun 2003, tahun 2002 gitu kan. Saya pernah ada majelis maulid. Banyak dulu majelis maulid yang saya hadir nggak diminta bicara, banyak. Saya berulang kali hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara. Ya hadir aja nggak apa-apa. Kenapa emang? Kita ngarep berkah, teman-teman. Ustazah kalau sekarang hadir di Al-Hawi nggak diminta bicara, hadir apa enggak? Ya hadir lah. Beberapa tahun yang lalu juga saya hadir di Kuitang nggak diminta bicara, nggak apa-apa. Kenapa emang? Kenapa emang? Lah kenapa kamu yang repot? Kenapa tuh? Repot kamu? Kalau saya nggak diminta bicara, kamu repot? Nggak apa-apa, teman-teman. Emang kenapa? Kita dapat berkah dari hadir. Kita dapat ilmu dari yang menyampaikan. Kan begitu? Kalau kita diminta bicara, ya bicara. Kita diminta nggak bicara, ya nggak usah pengen bicara. Biasa aja. Diminta diam, kita diam. Diminta bicara, kita bicara. Kan begitu. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, ala kulli hal. Gitu ya. Enggak, saya cuma mau bilang aja, maksudnya bahwa yang sekarang kamu kenal itu dulunya juga nggak dikenal. Kan begitu ya?
Sekarang Habib Umar bin Hafid misalnya gitu. Siapa orang nggak kenal sama Habib Umar bin Hafid? Ya kan? Apakah pernah ada masanya Habib Umar nggak dikenal? Banyak. Panjang masanya Habib Umar juga nggak dikenal. Gitu. Jadi biasa-biasa aja. Yang masalah itu adalah rasa hati kita. Ini memang nih kelas-kelasnya ulama yang nggak kenal istilah star syndrome. Mudah-mudahan Allah karuniakan teman-teman. Untuk orang-orang semacam saya ini mudah-mudahan Allah karuniakan. Jangan sampai tuh kena penyakit yang namanya star syndrome ya. Kayak, tahu kan maksud saya? Ini sekali lagi tahadutsan bin ni'mah ya. Meskipun tuh waktu saya sebut star syndrome tuh ada juga tuh nenek-nenek di sini nggak ngerti. Tapi dia mau nanya bingung kan? Nggak usah dipikirin Melulun, nggak usah. Iya. Sehingga sekalian, jadi tuh karena saya belum tahu tempat-tempat di Jakarta, itu dulu awal-awal kali saya datang ke sini pulang dari Hadramaut itu ada banyak majelis yang diantrinya sama suami saya. Suami saya nganterin tuh. Begitu ya. Jadi kalau ada orang, Ustazah ini kemana-mana nggak pernah dianterin sama suami, saya akan jawab, udah pernah. Udah pernah, tenang. Nggak usah kamu sok-sokan bikin iri saya, jemput sama suami gitu kan. Sampai di saat nggak dijemput sama suami sekalipun, turun dari Gojek salim. Gara-gara kebiasaan dianterin sama suami. Akhirnya pernah tuh ada waktunya saya itu dianterin sama suami. Habisnya itu pas pulang-pulang saya telepon sama dia gitu. Saya bilang, jemput saya bisa nggak? Dia bilang, waduh saya susah nih Halimah, saya jauh dari situ. Kamu tadi nggak bilang kalau disuruh jemput juga, saya pikir nganterin aja. Nah saya pulang sama siapa nih? Dia bilang, ya udah ajak siapa kek buat pulang ke rumah kamu. Naik apa? Panggil taksi aja kalau gitu. Duitnya dari mana? Dia bilang, kamu nggak punya duit? Nggak punya? Astagfirullah. Dia bilang, saya kawin sama siapa ini? Nggak ngerti duit. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian, jadi cerita aja gitu. Nggak punya duit nggak bikin saya jadi hina, bukan? Nggak kenal duit, nggak ngerti duit zaman itu, nggak bikin saya hina. Sehingga sekalian, sekarang saya punya duit, nggak bikin saya jadi tambah mulia. Enggak, cuman jadi lebih gampang aja kalau nyari taksi. Kalau nggak ada yang nganterin, meskipun juga nggak perlu naik taksi ya sekarang, alhamdulillah. Jadi sekalian saya muliakan. Jadi itu kayak begitu gitu kan, urusan dunia nih nggak bikin kita jadi tambah mulia, nggak bikin kita jadi tambah hina. Kemarin tuh berapa lama yang lalu, Habib Umar ada cerita teman-teman. Ada cerita gini nih, kata Habib Umar, marat alayya iyam. Habib Umar pernah berlalu beberapa hari, bahkan beberapa bulan dari masa kehidupan saya, ma fi jaybi illa 3,000 riyal. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa di kantong saya selain 3.000 rial. 3.000 rial sama dengan 15.000 duit kita. Main di ghairah. Saya nggak punya selain daripada itu, kata Umar. Cuma 15.000 perak tuh. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kata Habib Umar bin Hafid, apakah berkurang kemuliaan seseorang karena nggak punya duit? Apakah berkurang nilai saya gara-gara cuman punya 15.000 itu? Nggak berkurang. Dunia teman-teman tidak memuliakan seseorang. Habib Umar, saya saksinya. Hubabah Nur, Habib Umar, yang ada seberapa dikeluarin, ya udah dikeluarin gitu.
Ada tamu-tamu, berapa puluh orang, berapa ratus orang gitu kan. Yang ada pun punya, keluarin. Itu. Nggak ada hitung-hitungan sama urusan duit. Hubabah Nur itu teman-teman saya sekalian, karim banget, dermawan banget. Beliau itu bahkan kan tinggal di kota Tarim, orangnya miskin-miskin. Banyak di antara mereka tuh yang kayak melahirkan gitu kan, terus nikah apa segala macem, itu pada nggak punya duit. Mereka itu di kota Tarim kalau nggak punya duit, datangnya ke Hubabah Nur. Hubabah Nur kasih kepada mereka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai Hubabah Nur nih ceritain, bukan Hubabah tentu saja ya, cerita orang yang khidmah di rumahnya Hubabah. Itu teman-teman saya sekalian sampai punya stok di dapur beliau, atinya kambing, atinya unta gitu ya, itu beliau stokin di freezernya beliau. Buat siapa? Buat perempuan Tarim yang melahirkan nggak punya duit biar bisa makan yang bergizi. Pikirin sama Hubabah. Ya Hubabah setiap kali ini gitu, ada uang, ntar beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Yang dipikirin orang mulu tuh, subhanallah, subhanallah. Itu orang mulia, emang mulia teman-teman. Orang mulia itu emang orang mulia. Tuh Hubabah Nur, orang mulia. Baik, kita doain panjang umur, sehat badannya. Karena kita ini masih belum sanggup ditinggalin sama beliau. Saya terutamanya nggak sanggup saya. Bayangin Hubabah nggak ada gitu. Bayangin Habib Umar nggak ada gitu, ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau insya Allah. La ilaha illallah. Tuh, yang ada dibagi, yang nggak ada nggak usah dicari, ya kan? Yang nggak ada nggak usah dicari, nggak usah tertarik, nggak usah minta bahkan sama suami. Saran saya gitu, nggak usah minta sama suami, jangan sandarkan rezekimu sama suamimu, jangan. Makanya kalau doa urusan rezeki itu teman-teman, nggak usah gini loh, ya Allah banyakin rezekinya suamiku ya Allah gitu, biar bisa ngasih aku gitu. Jangan teman-teman, doa aja, ya Allah karuniakan rizki kepadaku atau kepada kami deh gitu. Nggak usah kamu sandarkan rezeki kamu tuh sama suami, walaupun yang kerja suami, karena itu namanya ngatur rezekinya yang dari Allah tuh kayak harus lewat suami gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Dia kan selama ini kayak gitu, yaudah doain dia, doain kamu juga gitu. Ya Allah karuniakan kepada kami rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, mencukupi kami, begitu kan, untuk kehidupan kami. Begitu kalau mau minta urusan rezeki sama Allah. Meskipun para ulama-ulama yang zuhud-zuhud minta sama Allah aja enggak teman-teman. Minta nih urusan dunia sama Allah aja enggak. Minta sama Allah aja enggak, urusan dunia oh enggak. Kami tidak meminta kepada yang punya, bagaimana mungkin kami memintanya kepada yang enggak punya. Itu katanya Sayyidina Salim. Saya juga sering cerita ini. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Syekh Salim, Sayyidina Salim. Sayyidina sekalian, beliau nih Sayyidina Salim ini ulama terkemuka di kota Madinah, di kota Mekah. Kota Mekah. Satu waktu khalifah lagi haji. Khalifah tuh raja, presiden, ya, di atasnya presiden bahkan. Karena dia mengepalai negara-negara yang ada dalam khilafah Islamiyah. Gitu. Kayak kalau di kita apa ya, ketua PBB kali ya. Cuman itu jadi kayak mengatur negara juga. Kalau PBB kan ngatur negara-negara doang, nggak mengatur negaranya dia sendiri. Kalau ini kayak presiden, tapi selain daripada dia presiden, dia juga ngepalain negara-negara yang ada di dalam kepemimpinannya dia lah gitu ya. Jadi di atasnya raja atau di atasnya presiden. Khalifahnya tuh lagi haji waktu itu, pas dia lagi mau tawaf di jalan nih mau masuk ke masjid nih, ketemu sama Sayyidina Salim, Syekh Salim. Dia bilang kemudian kepada Syekh Salim, dia bilang, oh, alhamdulillah Syekh ketemu di sini, masya Allah. Nih ya, kalau ulamanya nggak cinta dunia, orang semuanya pada mendekat,
termasuk pejabat. Pejabatnya yang berusaha buat ngedeket, bukan ulamanya yang berusaha ngedeketin pejabat. Ya kan? Sekarang kenapa banyak ulama-ulama berusaha mendekati pejabat? Nah ini dia. Padahal menurut saya jabatan ulama tuh di atas jabatan pejabat. Akhirnya teman-teman, Sayyidina Salim mau masuk masjid nih, tahu-taunya ketemu sama khalifah. Khalifahnya pakai kesempatan buat minta doa. Dia bilang, ya Syekh Salim, alak hajak dia. Wahai Syekh Salim, bukan buat minta doa. Dia pakai kesempatan itu buat mendatangkan hajatnya Syekh Salim, karena dia ngerasa dia punya harta banyak, punya kekuasaan, punya apa segala macam. Barangkali, wahai Syekh Salim, adakah kebutuhanmu yang bisa aku bantu? Ada sesuatu kah yang bisa saya bantu? Saya senang banget ditabarukan sama ulama, nyari berkahnya para ulama. Khalifahnya ini kan udah baik banget ya, udah baik banget nih khalifahnya nih, udah masya Allah banget hatinya sampai bisa kayak begitu gitu sama seorang ulama gitu kan. Bukannya ulama ngajuin proposal, ini malah pejabatnya yang nanya sama ulama tersebut, alak hajak dia, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim begini nih, maaf, kita lagi ada di rumahnya, saya malu untuk meminta kepada selain sahibul bait. Di rumahnya Allah, sahibul baitnya siapa? Allah. Saya malu nih, di rumahnya Allah saya minta sama selain Allah. Fahamnya pejabat tersebut, oh berarti kalau mintanya udah nggak di masjid, mau nih mungkin beliau, gitu kan? Jadilah si pejabat ini nih kayak semacam nungguin sampai Sayyidina Syekh Salim selesai dari urusannya di masjid. Dan beneran, begitu Syekh Salim keluar dari masjid, disamperin lagi. Ini sekarang udah nggak di masjid nih kan? Samperin lagi sama beliau. Ya Syekh, Khalifah, Syekh, saya mau nanya yang tadi apa ya? Itu yang tadi alak hajak dia, adakah kebutuhanmu yang bisa saya bantu? Katanya Sayyidina Syekh Salim, ta'ni bi hajati dunia hajatil akhirah. Maksud kamu hajat dunia apa hajat akhirat? Ya hajat dunia lah Syekh. Kalau hajat akhirat justru orang seperti saya meminta doa kepadamu, biar urusan akhirat kita lancar kan? Kan justru malah ngalap berkah dari para ulama gitu kan. Katanya Syekh Salim, oh maksud kamu hajat dunia. Maaf, kalau urusannya hajat dunia, saya selama ini tidak pernah minta kepada yang punya. Bagaimana mungkin saya meminta kepada yang enggak punya? Yang punya dunia siapa? Allah. Saya malu buat minta dunia sama Allah. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada yang tidak memilikinya, yaitu kamu sebagai manusia. Manusia mau suami kamu, mau anak kamu, mau saudara kamu, semuanya sama. Sama-sama tukang makan rejeki. Tidak ada di antara mereka yang memberi rejeki. Yang memberi rejeki cuma satu, namanya Allah. Kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Kalau kamu harus minta dunia, ya, kalau kamu harus minta dunia, mintanya sama Allah. Bahkan para kasih Allah, mereka minta sama Allah pun enggak urusan dunia. Mintanya urusan apa? Mintanya urusan kebersihan hati. Mintanya urusan kelezatan ibadah. Mintanya urusan kehusyuan sholat. Mintanya urusan keikhlasan berbuat. Mintanya selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Mintanya husnul khatimah. Mintanya tetap iman Islam. Mintanya rahmat. Mintanya syafaat. Dan lebih daripada itu semua, mereka minta cinta. Mereka minta cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mereka minta Allah mencintai mereka. Mereka minta Rasulullah mencintai mereka. Itu hal-hal besar untuk kita minta
kepada sang pemilik segalanya, teman-teman. Minta itu sesuatu yang nggak bisa kebeli pakai duit, itu gede, barang berharga. Kalau sesuatu yang masih bisa kebeli pakai duit, itu barang yang nggak seberapa berkelas, teman-teman. Ya kan? Barang yang nggak seberapa berkelas gitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Itu katanya beliau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.